kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Anggi Yudi Sutadi Putri, 2. Aziza Salsabil Salwa, 3. Deano Fionisa Ramadanti, 4. Asep Januar Fauzi, dan 5. Fadil Hijriah. Di sini, kami akan menjelaskan materi bab 5, yaitu iman kepada hari akhir. Pengertian iman kepada hari akhir. Makna hari akhir. Hari akhir disebut juga hari pembalasan yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Fatihah ayat 4, atau bisa juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seadil-adilnya, yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 3. Menurut istilah, hari akhir adalah hancurnya alam semesta secara total, termasuk isinya, dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pengertian iman kepada hari akhir adalah percaya dengan penuh keyakinan bahwa hari akhir itu ada dan akan terjadi di akhirat kelak. Tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda kecil akan datangnya hari kiamat antara lain, hamba sahaya wanita melahirkan anak majikannya, ada sekelompok orang yang tidak beralas kaki lengkap atau sebelah saja, penggembala yang berlomba-lomba membangun gedung tinggi, dan lain sebagainya. Tanda-tanda besarnya antara lain, datangnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya Dajjal, dan terbitnya matahari dari sebelah barat. Selanjutnya, kita akan menonton cuplikan mengenai hari akhir. Dan teori ilmu alam. Hari kiamat menurut Al-Quran dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kiamat sugro atau kecil. Contohnya adalah datangnya kematian atau kerusakan bagi setiap makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 185 yang memiliki arti kurang lebih, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Di alam barzah atau alam kubur, setiap manusia mendapatkan kejadian yang harus dihadapi, yaitu yang pertama, pertanyaan kubur. Beberapa pertanyaan yang diajukan antara lain tentang Rob, agama, nabi, imam, dan kiblatnya. Dan yang kedua adalah nikmat dan siksa kubur. Nikmat kubur diberikan kepada orang-orang yang baik amalnya, yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 169-170. Dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 154. Sebaliknya, siksa kubur diperuntukkan bagi orang-orang yang zalim, munafik, kafir, dan musyrik, yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 93 dan Quran Surat Ghafir ayat 46. Yang kedua ada kiamat kubro atau besar, yaitu berakhirnya kehidupan semua makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara serentak atau menyeluruh, yang dijelaskan dalam Quran Surat At-Takwir ayat 1, 2, 3, 6, dan 11. Melalui ayat-ayat tersebut, peristiwa kiamat menjadi peristiwa yang luar biasa,
sangat hebat dan berat, menggentarkan serta menakutkan. Betapa tidak, malaikat Israfil meniupkan sangkakala. Lalu bumi memuntahkan isinya, gunung-gunung dibenturkan, langit pecah menggelegar, benda-benda bumi pun bertabrakan, dan terjadilah kerusakan yang sangat dahsyat. Sementara manusia bingung tidak berdaya, tidak tahu kemana arah yang dituju, tidak kenal keluarga dan karib kerabat, akibatnya setiap diri hanya mencari keselamatan untuk dirinya sendiri. Hari kiamat menurut teori ilmu alam. Yang pertama, menurut teori fisika. Sekitar 150 juta kilometer jauhnya letak matahari dari bumi, tetapi pancaran sinar matahari sampai ke bumi sekitar 8 menit 20 detik. Luas permukaannya 616 kali 1010 km, yaitu 622.160 km. Sementara garis tengah matahari adalah 1,4 juta kilometer. Berdasarkan pendapat ahli fisika, energi matahari dipancarkan ke angkasa dan sekitarnya 5,7 dikali 1027 kalori dibagi 5.853,9 kalori per menit dan dapat menyala 50 miliar tahun dengan panas 15 derajat Celcius. Jika nanti pancaran sinar matahari tidak nampak atau muncul, atau sinar cahayanya telah redup karena tenaga atau sinarnya sudah habis, niscaya tidak akan ada angin dan awan yang akibatnya hujan tidak akan turun. Selanjutnya, terjadilah kehancuran yang luar biasa di permukaan bumi. Karena gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut naik laksana tsunami, dan akhirnya hancurlah bumi ini. Yang kedua, menurut teori geologi, eksistensi bumi terjadi dari gas yang berputar atau yang biasa disebut chaos catastrophe. Jika daya perputaran hilang atau diam, gas itu menjadi dingin. Akibatnya, gas yang berat mengendap di bawah, sementara yang ringan berada di atas. Jika peristiwa ini berlangsung lama sekali atau evolusi, gas bagian luar mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Akibat selanjutnya, bagian tengah masih panas. Zat panas bercampur lava, lahar, batu, dan pasir panas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang, maka bumi akan bergeser dari matahari. Akibatnya, putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor yang menyala. Akibatnya, kehancuran akan menjadi hal yang mutlak terjadi. Periode hari akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Januar Fauzi dari kelas 12 TKJ 1. Saya berasal dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang periode hari akhir. Yang pertama, yaitu Yaumul Ba'ats. Apa sih Yaumul Ba'ats? Yaumul Ba'ats adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kuburnya atau alam barzakh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mujadalah surah ke-58 ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu. Ahshahullahu wa nasuh. Wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Artinya, pada hari itu mereka semuanya dibangkitkan Allah, lalu diberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungnya semua amal perbuatan itu, meskipun mereka telah melupakannya, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Yang kedua, yaitu Yaumul Hasyr atau alam mahsyar. Yaumul Hasyr apa sih? Yaumul Hasyr itu adalah berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya atau dari alam barzakh. Lalu seluruh manusia dikumpulkan menuju sebuah tempat yang sangat luas, yaitu padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Kahf surah ke-18 ayat 47 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Artinya, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Lanjut, yang ketiga, yaitu Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan. Apa sih Yaumul Hisab itu? Yaumul Hisab adalah proses di mana dosa kita yang dilakukan selama masa hidupnya akan dihisab atau dihitung dengan sangat teliti. Lalu, Yaumul Mizan itu apa sih? Yaumul Mizan itu adalah proses setelah perhitungan dari Yaumul Hisab
yaitu proses penimbangan atau mizan. Saat proses ini berlangsung, tidak ada seorang pun yang dizolimi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Kahf surah ke-18 ayat 49 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada. Artinya, dan letakkanlah kitab atau catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celakalah kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak menzolimi seorang jua pun. Oke, lanjut yang keempat, yaitu Asyirat. Apa sih Asyirat itu? Asyirat yaitu jembatan yang membentang di antara dua tepi neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati Asyirat ini tergantung pada amal perbuatan setiap manusia, termasuk hasil timbangan yang diperolehnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, terbentanglah jembatan Asyirat itu di antara dua tepi neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Lanjut yang kelima, yaitu Yaumul Fasl dan Jaza. Apa sih Yaumul Fasl? Yaumul Fasl adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa ditolak atau diganggu-gugatkan terhadap nasib orang-orang beriman dan orang-orang kafir di akhirat kelak, sehingga menjadi jelas manusia yang beruntung dan celaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mursalat surah ke-77 ayat 14 sampai 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma yaumul fasl wailu yauma idzil lil mukadzibin. Artinya, dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Balasan amal baik dengan surga. Surga menjadi tahap akhir dari prosesi hari akhir. Surga menjadi tempat bagi manusia yang mempunyai amal baik dan solih. Surga penuh dengan segala kenikmatan dan kebahagiaan. Beruntunglah manusia yang kelak akan menjadi penghuni surga. Surga menurut istilah Al-Quran adalah jannah, artinya kebun yang indah atau taman yang penuh hikmah. Sementara menurut istilah yaitu tempat yang penuh keindahan, kenikmatan, kebahagiaan yang kekal abadi. Allah Subhanahu wa taala memberikan surga sebagai karunia bagi hamba-hambanya yang menempuh jalan ketakwaan dan kebenaran. Macam-macam surga. Baik, yang pertama ada surga Firdaus. Surga Firdaus diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari emas. Diperuntukkan bagi orang yang memelihara sholatnya dan khusyuk, berpaling dari pekerjaan sia-sia, yang membayar zakat, yang menjaga kemaluannya, memelihara amanah, dan menepati janji. Yang kedua ada surga Adnan. Surga Adnan terbuat dari intan putih, diperuntukkan bagi orang yang mengerjakan kebaikan karena Allah, orang yang beriman dan beramal soleh, banyak berinfak, membalas kejahatan dengan kebaikan. Yang ketiga ada surga Naim. Surga Naim terbuat dari perak putih, diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Selanjutnya ada surga Ma'wa. Surga Ma'wa terbuat dari zamrud hijau, diperuntukkan bagi orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Selanjutnya ada surga Darussalam. Surga Darussalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yakut merah, diperuntukkan bagi orang yang kuat iman Islamnya, orang yang mengamalkan Al-Quran. Yang keenam ada surga Darul Muqamah. Surga Darul Muqamah terbuat dari permata putih, diperuntukkan bagi orang yang kebaikannya amat banyak.
Selanjutnya ada surga Al-Makul Amin. Terbuat dari emas, diperuntukkan bagi para orang yang bertakwa. Yang terakhir atau yang kedelapan ada surga Khuldi. Terbuat dari marjan merah dan kuning, diperuntukkan bagi orang yang taat menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Pintu-pintu surga. Pintu-pintu surga dibagi menjadi 8. Yang pertama untuk para nabi dan rasul, yang kedua untuk orang yang mendirikan sholat dengan benar dan menyempurnakan wudunya, yang ketiga untuk orang yang mengeluarkan zakat, yang keempat untuk orang yang menganjurkan kebaikan, yang kelima untuk orang yang dapat menahan hawa nafsu dan syahwat, yang keenam untuk orang yang berumrah dan haji, yang ketujuh untuk orang yang ahli jihad, dan yang kedelapan untuk orang yang bertakwa. Balasan perbuatan buruk dengan neraka. Jika di antara kita saat berada di dunia banyak mengerjakan perbuatan buruk dan tercela, menyimpang dari tuntutan Allah SWT, serta kufur pada ajaran dan nikmatnya, kelak akan menerima balasan buruk berupa neraka. Sebagai bentuk siksanya digambarkan sebagai berikut. Ayat tersebut adalah potongan ayat dari Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 4-7 yang memiliki arti, mereka memasuki api yang sangat panas, atau neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas, tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Macam-macam neraka. Yang pertama adalah neraka jahanam. Calon penghuninya adalah orang yang kafir, munafik, durhaka, yang mengikuti ajakan setan, berdosa dan enggan membayar zakat. Yang kedua, neraka jahim. Calon penghuninya adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, pendurhaka, dan orang yang menentang ayat-ayat Allah. Yang ketiga adalah neraka hawiyah. Calon penghuninya adalah orang yang dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Yang keempat adalah neraka wail, atau calon penghuninya adalah orang yang apabila menimbang dari orang lain minta dilebihkan, dan apabila menimbang untuk orang lain dikurangi. Dan yang kelima adalah neraka sair. Calon penghuninya adalah orang yang memakan harta anak yatim, tidak mengikuti petunjuk Allah SWT, kafir, terpedaya setan, menyimpang dari perintah Allah SWT. Yang keenam adalah neraka lado, atau calon penghuninya adalah orang yang berpaling dari agama Allah SWT dan penimbun kekayaan. Yang ketujuh adalah neraka sakor, atau calon penghuninya adalah orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah memberi makan orang miskin, berbuat batil, dan tidak percaya hari akhir. Yang kedelapan adalah neraka hutomah. Calon penghuninya adalah orang yang suka mengumpat, mencela, dan berprasangka buruk terhadap orang lain. Tanda penghayatan iman kepada hari akhir dalam perilaku sehari-hari. 1. Beriman pada hari akhir akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, yaitu merasa bahwa hidup di dunia ini hanya bersifat sementara. Cepat atau lambat, semua manusia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perbuatannya selama hidup di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mengimani hari akhir, membuat manusia sadar bahwasannya manusia itu sangat tidak ada artinya kalau bukan karena kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak pantas manusia bersikap takabur, sombong, atau membanggakan diri atas kelebihan yang dimilikinya, baik berupa kekayaan, kecantikan, ketampanan, kedudukan, atau keturunan. 3. Mempercayai akan datangnya hari akhir, membuat manusia menghindari perbuatan tidak baik, sehingga apapun yang diperbuat akan dipikirkan terlebih dahulu, sesuai tidaknya dengan norma-norma agama. 4. Mengantarkan manusia untuk tetap melakukan amal sholih, meskipun tidak menghasilkan keuntungan materi. 5. Tumbuhnya perilaku akhlakul karimah, seperti mawas diri, yaitu suatu sikap bertanya tentang kekurangan yang terdapat pada diri mengenai ibadah yang dilakukan. Sikap semangat untuk mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi akhirat. Perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. 1. Membiasakan hidup berhati-hati, karena sekecil apapun perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban di kemudian hari. 2. Tidak menunda-nunda amal soleh, karena waktu tidak pernah terulang kembali, dan tanamkan pada diri untuk melaksanakan semboyan,
Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. 3. Segera bertaubat apabila berbuat salah atau dosa sebelum ajal tiba, karena tidak seorang pun mengetahui kapan ajalnya tiba. Keempat, menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Kekayaan, kekuasaan, ketampanan, atau kecantikan merupakan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Oleh karena itu, jauhilah sikap sombong. 5. Mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak ingin mendapatkan azab di akhirat yang sangat pedih dan abadi. Hikmah beriman kepada hari akhir. Sebagai motivasi untuk berbuat baik atau amal solih di dunia sebagai bekal menuju alam akhirat, mendorong orang beriman untuk selalu berhati-hati dalam menjalani kehidupannya, karena sekecil apapun yang diperbuat akan diminta pertanggungjawabannya, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sarana mendekatkan diri kepadanya, dan untuk mendapatkan surga. Sekian pembahasan materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.